Baik, selamat pagi anak Bapak. Kita lanjutkan materi kita. Mohon perhatikan dengan baik. Kita sekarang belajar mengenai statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang cara mengumpulkan data, menyajikan data, mengolah data, dan menarik kesimpulan. Ini dia, ini statistika. Kalau begitu apa statistik? Sorry ya, ini statistika. Sedangkan statistika adalah langkah-langkah yang dilakukan mulai dari pengumpulan sampai penarikan kesimpulan. Ini statistika. Kalau begitu ada data, yaitu pertama, datum adalah objek yang sedang diteliti. Sedangkan data adalah datum yang terpilih. Nah, ini dia ya. Jadi mohon perhatikan dengan baik apa itu datum, apa itu data, dan mengenai penarikan kesimpulan. Jadi langkah-langkahnya itu adalah langkah-langkah mulai dari mengumpulkan data, menyajikan data, mengolah data, dan menarik kesimpulan dari data yang diolah. Datum itu sekali lagi, datum adalah catatan keterangan informasi, ini objek yang sedang diteliti. Ini datum. Sedangkan data adalah datum yang sudah terkumpul, yang terpilih. Jadi mana data yang terpilih atau terkumpul itu adalah data. Baik. Sedangkan data ini dibagi menjadi dua, yaitu data kualitatif. Data kualitatif, data yang memberikan tentang keadaan atau sifat. Yang kedua adalah data kuantitatif, yaitu data yang memberikan ukuran atau jumlah dari suatu data. Ini dia ya. Jadi jenis-jenis data itu ada dua, yaitu data kualitatif dan data kualitatif ya. Baik. Sekarang bagaimana cara menyajikan statistik atau data ini adalah yang pertama,
penyajian data dapat dibentuk dengan adalah diagram batang. Yang kedua adalah diagram garis. Yang ketiga adalah diagram lingkaran. Yang keempat adalah poligon. Ini jadi penyajian data itu ada dalam bentuk diagram batang, ada bentuk diagram garis, ada dalam bentuk diagram lingkaran, ada dalam bentuk poligon. Maka inilah hal-hal yang utama yang harus kau pahami. Data, contoh data, ya. Apa contoh data ini? Misalnya jika kita ingin melakukan penelitian tentang pertumbuhan batang cabai setelah 2 minggu masa tanam. Jadi kita ukur batangnya. Misalnya contoh ada 20 batang cabai yang kita ukur. Jadi kita ukur setelah 2 minggu berapa tingginya. Jadi masing-masing kita dapatkan begini, ya. 12 kita ukur dia 12 cm, ada yang 15, ada yang 16, ada yang 17, ada yang 15, ada yang 16, ada yang 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada yang 14, ada yang 14, ada yang 15, ada yang 20, ada yang 11, ada yang 14, ada yang 15, ada yang 16, ada yang 17, ada yang 18, ada yang 19, ada yang 22. Contoh ini. Dari sini sebelum kita bahas ke masa yang lain, kita apa dulu, tentukan dulu. Apa itu? Ya, yaitu adalah data yang paling kecil. Yang paling kecil. Berapa data dari sini yang paling kecil? Berarti 11 cm. Ini dia yang paling kecil. Baru data terbesar, yaitu 22. Data yang paling banyak, data yang paling banyak berapa? Kita hitung satu-satu. Kalau 15, 1, 2, 3, 4. Kalau 14, 1, 2, 3. Kalau 16, 1, 2, 3. Kalau 17, 1, 2, 3. Berarti yang paling banyak berapa? 15. Maka data paling banyak 15. Tetapi apabila sampai ribuan, sampai puluhan ribu, bagaimana caranya? Nggak mungkin kita lihat data itu begitu. Maka diubah dia dalam bentuk penyajian distribusi frekuensi. Jadi disajikan dia dalam bentuk distribusi frekuensi. Contoh ini, ya, dibuat begini. Interval baru di sini frekuensi. Baru dibuat, dicari data terendah berapa? 11. Maka dibuat misalnya sampai 13. Baru 14 sampai 15, 16 sampai 17,
18 14 sampai 16, sorry. Baru ini 17 sampai 19, baru 20 sampai 22. Jadi begini caranya. Lihat Bapak perhatikan ya. Misalnya 12, coret dulu ini 12. Di interval mana dia? Di sini 1. 15, coret. Di mana dia? 1. 16, coret. Di mana dia? 1. 17, coret. Di mana dia? Di sini.